Halo Mbak Dinda. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang singkat bersama Mbak Dinda nih. Sebelum itu, boleh dong untuk Mbak Dinda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama aku Dinda Suli Sofiani. Aku mahasiswa semester 4 dari program studi manajemen angkatan 2023 di Universitas Bengkulu. Wah, Mbak dari manajemen nih, sama-sama FEB. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, sekarang tuh Mbak lagi aktif di kegiatan apa aja sih? Oke. Kalau kegiatan kayak di luar perkuliahan kayak gitu, aku ikut satu organisasi sama 2 UKM. Wah, Kalau apa aja nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau untuk organisasi itu di luar kampus itu ada namanya Genre Kota Bengkulu, dan kalau di kampus itu ada UKM P3M dan juga UKM Kopi. Wah, keren nih, banyak nih kegiatan yang Mbak Dinda lakukan. Nah, apa aja sih Mbak yang membuat Mbak tuh mau jadi mahasiswa aktif, terus mau nyobain banyak hal? Jadi awalnya itu karena aku sempat di fase kayak menyesal gitu loh. Waktu lulus SMA, lihat temen-temen tuh SG-nya penuh sama aktivitas-aktivitas di waktu SMA. Ada yang dari OSIS, ada yang ikut duta, pramuka, dan lain segala macam. Sementara aku waktu SMA tuh cuma fokus ke akademik aja. Jadi waktu lulus gak ada yang bisa aku upload untuk nunjukin kegiatan-kegiatan aku gitu. Sampai akhirnya waktu jadi maba, salah satu temen aku yang waktu SMA jadi OSIS itu dia ditunjuk untuk jadi MC dalam kegiatan gitu. Sedangkan aku nggak ditunjuk untuk jadi apa-apa karena aku nggak punya pengalaman. Jadi aku pikir untuk bisa dapat posisi-posisi itu orang harus tahu dulu kalau kita berpengalaman di bidang itu. Jadi akhirnya aku ikut duta genre supaya orang tahu kalau aku bisa loh ngomong di depan umum gitu. Aku ikut jadi MC kegiatan, jadi petugas di bawah supaya di next kegiatan nanti aku bisa dipercaya. Wah, keren-keren. Nih, Mbak punya tips nggak sih? Karena Mbak kan tadi kelihatannya sibuk banget nih. Mbak punya tips nggak sih ngebagi waktu antara kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, sama kehidupan pribadi Mbak? Sebenarnya antara perkuliahan, kehidupan pribadi sama di luar itu balik lagi ke skala prioritas kita. Kalau aku sendiri yang pertama itu aku prioritaskan adalah perkuliahan aku. Karena tujuan kita di UNIF ya untuk kuliah kan. Makanya aku selalu memprioritaskan kuliah di luar kegiatan-kegiatan kayak itu organisasi, main, atau istirahat dan segala macam. Kemudian yang kedua, aku mengurutkan setelah prestasi ini barulah ke kehidupan pribadi aku. Karena aku tipikal yang kalau kurang istirahat itu untuk menjalani hari-hari selanjutnya itu kayak berat banget gitu. Jadi aku butuh istirahat yang cukup dan juga berinteraksi sama teman-teman aku yang harus cukup juga. Kemudian yang ketiga, baru aku fokuskan ke kegiatan entah itu lomba-lomba non akademik gitu, kemudian organisasi, kepanitiaan dan lain-lain. Wah, keren-keren. Terus karena Mbak tadi kan udah ngejelasin banyak banget nih di kegiatan, Mbak pernah nggak sih ngerasa kayak capek, terus berpikir kayak ngapain sih ikut kegiatan ini itu, terus gimana sih cara Mbak tuh ngelawan rasa malas, rasa capek Mbak itu? Aku pernah ngerasa kayak gitu waktu aku ikut organisasi pertama, dimana ketika semester waktu jadi maba itu aku sempat join jadi anggota di BEM FEB. Dimana ketika itu aku masuk ke bidang PSDM, yang mana PSDM ini prokernya cukup banyak gitu. Ngadain pelatihan lah, kemudian mengakrabkan anggota-anggota di organisasi, dan itu menurut aku berat banget. Sampai di suatu kegiatan aku mikir kayak kita sih terus-terusan melaksanakan kegiatan sedangkan kita nggak dibayar dan juga nggak ada apresiasi gitu loh untuk anggota-anggotanya. Terus aku mencoba untuk melihat itu dari sisi positif, tapi supaya aku bisa tetap bertahan di organisasi itu. Aku lihat melalui BEM FEB ini aku bisa kenal sama kakak tingkat, aku bisa pinjam buku mereka kalau misalnya aku butuh, atau tanya-tanya cara penilaian dosen, cara ngerjain UTS supaya lebih gampang pas belajarnya gitu. Kemudian juga aku melihat dari BEM FEB ini aku bisa kenal-kenal orang di luar kampus. Karena di BEM FEB tuh sering ngadain kayak pertemuan-pertemuan visiting ke kampus lain gitu loh. Terus juga di BEM FEB kemarin itu aku kenal lebih banyak teman-teman yang seangkatan dan juga seprodi sama aku. Akhirnya aku bisa tanya-tanya kayak tadi dosennya ngasih tugas apa dan lain segala macam. Jadi intinya supaya kita bisa hilang dari rasa malas ikut organisasi itu adalah memandang organisasi dari sisi yang positif. Dan apa aja yang kita dapat di sana. Terus
Livia tuh baru tahu loh ternyata Mbak tuh pernah jadi LO pas PKKMB dan FEB. Nah, apa sih tantangan atau kesulitan Mbak atau hal yang bikin Mbak tuh sulit untuk tantangan misalnya, terus juga ada hal yang berkesan ketika Mbak jadi LO itu? Kalau tantangan itu sebenarnya banyak banget, karena ini pertama kalinya kayak aku memimpin orang-orang yang belum pernah berinteraksi sama aku gitu. Tantangan yang pertamanya itu waktu mau masuk grup, itu dimana aku nggak tahu kontak mereka, sedangkan mereka juga nggak menghubungi aku, jadi aku tidak bisa masukin mereka ke grup. Dan ketika waktu harus pertemuan gugus itu sangat kesulitan, karena anak-anak gugusku lagi jadi bingung gitu loh mana LO-nya, karena mereka belum tahu aku tadi. Terus tantangan yang kedua adalah orang-orang itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda ya, jadi untuk ajak mereka datang itu sangat sulit. Ada beberapa orang yang cuma lewat chat grup aja mereka akan datang, tapi ada beberapa yang memang harus kita hubungi secara langsung, harus kita bicarakan baik-baik supaya mereka mau ikut gitu, karena kan kadang ada yang malu ya. Terus juga tantangan lainnya tuh pas PKKMB, hari PKKMB banget kan, capek ya, panas, dan waktu itu ada salah satu anak gugus aku yang pingsan gitu. Jadi ketika itu kami LO nggak boleh pegang HP supaya bisa terus mantau adik-adiknya, sedangkan itu lagi jam makan siang dan salah satu yang pingsan ini di tangga, aku nggak tahu karena aku di atas. Jadi kayak orang cari aku itu susah banget karena banyak orang-orang di ruangan. Jadi waktu setelah PKKMB itu aku sempat ditegur karena nggak lihat HP, padahal bingung gitu, katanya nggak boleh lihat HP, tapi ini malah dimarah gitu. Terus kalau yang paling berkesan itu adalah waktu kami makan. Itu kayak selesai PKKMB, berapa hari setelah itu ada anak gugus yang nanyain, kita nggak makrab Mbak? Aku pikirnya mereka nggak mau gitu kan, ternyata mereka mau. Akhirnya kami makrab dan disitu kami cerita tentang organisasi yang bakal mereka ikuti selanjutnya, kayak SLE dan lain segala macam itu. Terus mereka juga tanya-tanya apa kesibukan dan kedepannya harus gimana, penilaian dosen dan lain segala macam. Itu juga aku paling berkesan. Nah, terus tadi Mbak sempat nyinggung SLE. Nah, Livia lihat nih di profil Mbak, di Instagram Mbak, ternyata Mbak tuh pernah juga ikut universitas. Ada nggak sih tips atau cara-cara Mbak yang lulus nih masuk dari universitas? Kalau untuk tips lulus di universitas itu yang pasti adalah kemampuan atau kualifikasi diri kita itu sesuai sama yang mereka butuhkan. Misalkan mereka butuhnya orang-orang yang mampu untuk kerjasama di dalam tim, karena prokernya nanti banyak tim kan, kita harus punya kemampuan itu. Terus juga ketika kita diwawancara, sebelumnya kan kita ada seleksi berkas, yang pasti adalah kita memenuhi berkas yang dibutuhkan, kayak misal KTM dan lain segala macam, itu harus dipenuhi semuanya, jangan ada yang kurang. Setelah lolos dari seleksi berkas, selanjutnya kita akan diwawancarakan. Jawaban dari wawancara kita itu jangan yang template gitu loh, saya ikut organisasi supaya bisa memperluas relasi, meningkatkan skill komunikasi, jangan cuma gitu, tapi harus ada yang membedakan kita dari orang lain. Setidaknya kita kayak kasih contoh gitu loh, aku pernah berpengalaman kerja sama dalam tim, ikut lomba tim misal, dan aku mau ningkatin kemampuan itu melalui apa aja dari kegiatan-kegiatan di bidang tersebut. Sebagai bukti kalau kita tuh tahu loh tujuan dan juga program dari bidang ini gitu. Terus juga kalau untuk seleksi wawancara ini yang pasti tadi jawabannya meyakinkan. Dan kalau kita sudah bergabung di BEM itu biasanya ada yang namanya SP gitu, surat peringatan gitu, untuk orang-orang yang nggak aktif gitu. Supaya nggak dapat SP ini pastinya kita harus selalu aktif kegiatan, dan kalau memang tidak bisa hadir itu harus dengan izin atau keterangan yang jelas gitu dan diketahui oleh kepala bidangnya. Oh, kayak gitu ya Mbak. Terus tadi kan Mbak juga menjelaskan kalau Mbak tadi tuh mengikuti genre nih. Nah, apa sih yang bikin Mbak jadi tertarik ikut genre terus jadi duta genre lagi? Ceritain dong Mbak prosesnya. Kalau ditanya apa alasan yang bikin aku tertarik untuk ikut genre, itu sebenarnya dimulai dari Instagram. Ketika aku di semester 2, aku lihat di Instagramku banyak banget postingan-postingan dari Mbak Ica namanya. Beliau sudah lulus dari Universitas Bengkulu. Dia duta genre tahun 2022. Dia bikin banyak banget konten tentang genre, terus juga tentang progres dia semenjak masuk genre, dan itu bikin aku mikir bahwa melalui genre ini anak-anak muda tuh bisa berproses, bisa menjadi seperti Mbak Ica juga
awalnya aku masih kurang yakin gitu, itu pasti karena mbaknya emang mampu aja, bukan karena genrenya. Sampai akhirnya aku ketemu Instagram salah satu anak SMA yang mana dia juga ikut genre, dan dia bilang bahwa dia dulu tuh orangnya pemalu, nggak berani bicara di depan umum, tapi ketika di genre tuh bener-bener kayak dirangkul, diajak, diarahin, diajarin gitu. Akhirnya dia jadi berani dan hebat seperti sekarang, dan dia jadi juara 1 di genre provinsi itu. Makanya aku merasa lebih yakin lagi gitu loh untuk daftar genre. Terlebih anggota-anggota genre itu kan banyak anak-anak SMA, dan aku lihat mereka punya potensi yang besar. Akhirnya bikin aku mikir bahwa genre ini memang bisa loh mengembangkan potensi dari orang-orang yang bergabung di sana. Itu yang bikin aku akhirnya memutuskan untuk bergabung di genre. Terus dari semua kegiatan kepanitiaan yang pernah Mbak ikuti, yang paling berkesan menurut Mbak tuh apa sih? Kalau dari seluruh kegiatan berarti termasuk kayak organisasi gitu kan. Dan yang paling berkesan menurut aku itu adalah ketika kami karantina di Tagendre, dimana karantina itu kan 1 minggu, dan itu udah benar-benar dari pagi sampai malam kita ketemu orang-orang yang sama dan benar-benar saling membantu satu sama lain. Entah itu mulai dari ngantri makan, terus juga makan bareng, cerita-cerita kalau ada keluh kesah, dan itu menurut aku nggak bisa aku dapetin di tempat-tempat lain. Soalnya kalau kayak kegiatan-kegiatan kemah atau camping dari organisasi lain itu paling lama 3 hari, dan itu kita sibuk sama kegiatan aja gitu loh. Sedangkan kalau pas karantina itu kita lebih kenal satu sama lain dan juga belajar bareng-bareng. Menurut aku itu paling besar. Pas karantina tuh posisinya Mbak lagi berkuliah kah atau sedang libur? Jadi gimana cara Mbak ngatur antara perkuliahan sama karantina? Ketika karantina itu sebenarnya 1 atau 2 hari awal itu masih di perkuliahan. Jadi bener-bener aku waktu itu izin telat karena ada perkuliahan pagi, dan kebetulan dosennya juga masih baru gitu loh, masih baru ngajar ketika itu awal-awal semester, jadi kayak belum boleh izin gitu loh. Ini aku mau nggak mau harus ikut dulu perkuliahan, barulah akhirnya aku izin, dan itu sebenarnya sudah terlambat datang ke genre. Tapi seperti yang aku katakan tadi bahwa perkuliahan adalah prioritas aku. Tetapi di hari-hari selanjutnya itu kebetulan hari libur, sehingga tidak ada bingung lagi gitu untuk membagi waktunya. Nah terus Livia juga tahu nih Mbak nih sekarang tuh di UKMP 3M sebagai ketua bidang nih. Nah susah nggak sih Mbak menjadi ketua bidang? Terus apa beban-beban yang yang membuat Mbak kesulitan? Terus gimana sih cara menjaga komunikasi Mbak agar tetap baik sama sesama anggota? Menurut aku, karena ini pengalaman pertama untuk menjadi kepala bidang, ini benar-benar sulit bagi aku, karena aku masih harus belajar memahami setiap orang, gimana kepribadiannya, dia kalau komunikasi sama dia harus gimana. Dan kalau dari segi tantangan itu menurut aku dari komunikasinya kadang ada beberapa yang kurang merespon gitu. Kadang pun kita udah chat secara pribadi tapi tidak dapat respon, jadi aku juga bingung harus komunikasi gimana, sedangkan aku nggak tahu kayak jam perkuliahannya jam berapa kalau misalnya aku langsung. Itu menurut aku sangat-sangat sulit. Terus sekarang nih plan Mbak untuk kedepannya apa aja nih? Kalau untuk sekarang, karena aku sudah semester 4 juga, jadi aku lagi belajar mempersiapkan untuk nantinya mengikuti magang mandiri. Kemudian aku juga rencananya kedepannya lebih sering ikut lomba seperti esai, yang mana ini buat meningkatkan kemampuan juga, karena kalau mau daftar beasiswa itu kan perlu banget di esai, jadi aku harus meningkatkan kemampuan ini. Terus juga kalau misalnya aku sudah selesai di PB dan aku mampu, aku akan ikut di seleksi putra putri kampus tahun 2022. Keren. Mbak pernah nggak sih ikut kegiatan terus sampai sibuk banget sampai waktu seharusnya Mbak tuh liburan, Mbak tuh istirahat, tapi malah kepotong karena kegiatan itu, terus membuat Mbak tuh ngerasa kayak apa aku keluar aja ya dari kegiatan ini? Pernah. Sebenarnya dari awal Mbak masuk organisasi itu tuh udah sempet ngerasa kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak tahun depannya ikut lagi gitu. Dan yang paling bikin Mbak tertekan sama kesibukannya itu sebenarnya di semester sekarang, karena ada banyak tugas kelompok yang memang harus dipresentasikan tuh lebih banyak dari semester sebelumnya. Ada yang kayak satu matkul dikasih 2 tugas kelompok kayak gitu, sedangkan semester sebelumnya nggak gitu. Terus juga Mbak sekarang kan kebetulan diamanahkan untuk jadi duta genre, jadi kayak harus
melatih PR atau melatih ekskul sekolah kayak gitu. Dan kadang ada beberapa sekolah yang sekolah itu di hari Jumat atau Sabtu, yang mana harusnya waktu itu Mbak pakai untuk istirahat Mbak atau untuk main. Jadi kepotong harus untuk latih PR, jadi karena itu tanggung jawab Mbak. Terus juga sekarang Mbak diamanakan jadi kepala departemen kominfo, yang mana itu juga memotong waktu-waktu Mbak yang sebelumnya misal kayak ada beberapa waktu Mbak cuma fokus mikirin tugas kuliah, sedangkan sekarang Mbak harus mikirin prokernya, sehingga kadang di waktu libur itu Mbak harus nyusun deadline setiap proker gitu. Akhirnya waktu istirahat dan main Mbak kepotong. Terus Mbak pernah nggak sih merasa ada kegagalan, terus dari kegagalan ini menjadi motivasi Mbak atau menjadi pengalaman Mbak? Itu ada nggak sih mengalami kegagalan itu? Kalau bicara tentang kegagalan udah sering dan banyak, tapi yang paling berkesan prosesnya sama Mbak itu adalah yang pertama gagal waktu SNBP. Ketika itu Mbak merasa bahwa persiapan Mbak itu sudah sangat matang, karena ketika SMA memang tidak fokus ke hal-hal di luar akademik gitu. Jadi benar-benar 100% fokus ke akademik, belajar, les, kemudian Mbak ikut ekskul yang menunjang kemampuan Mbak di bidang-bidang yang Mbak minatkan itu. Tapi ketika ikut SNBP, padahal peringkat Mbak tuh lumayan kalau di sekolah urutan eligible itu, tapi ketika daftar ternyata Mbak gagal, dan itu benar-benar bikin Mbak kepercaya gitu, kok bisa gagal, karena dari awal Mbak memang udah benar-benar yakin sama kemampuan Mbak. Dan ketika gagal itu Mbak belajar banyak hal. Yang pertama itu kita nggak boleh loh kayak meremehkan orang lain terus merasa kita nih paling hebat daripada orang lain gitu, karena sebenarnya yang bikin kita hebat itu bukan cuma akademik aja, tapi kan ada penunjang non akademik dan lain-lain juga. Terus yang kedua, Mbak belajar untuk evaluasi kesalahan Mbak lagi, entah itu Mbak kurang persiapan dalam mata pelajaran tertentu, kemudian Mbak akhirnya ikut les di tempat yang emang kayak lebih terpercaya gitu, soal-soalnya lebih relevan sama soal untuk UTBK gitu. Terus juga Mbak punya kesempatan lebih sebenarnya untuk memikirkan lagi jurusan yang mau Mbak pilih. Karena ketika SNBP itu Mbak pilih farmasi, tapi setelah diperhitungkan lagi ternyata Mbak kurang mampu di kimia dan segala macamnya yang berkaitan sama itu. Akhirnya Mbak lihat nilai Mbak itu paling tinggi ternyata di yang hitung-hitungan itu, lebih masuk ke ekonomi. Ini Mbak pilih masuk manajemen. Kayak gitu ya Mbak. Itu jadi itu juga menjadi alasan kenapa Mbak masuk manajemen ya. Terus ada nggak sih tips-tips buat Mbak buat teman-teman nih, terutama teman-teman maba kalau yang nonton ini yang pengen aktif tapi masih ragu atau minder? Sebenarnya pengen aktif tapi masih ragu dan minder itu adalah hal yang aku rasakan ketika awal-awal aku mulai aktif gitu. Jadi sebelumnya kita harus nanemin ke diri kita terlebih dahulu bahwa aku bisa loh untuk jadi seperti orang-orang. Kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri, karena ketika kita yakin sama diri kita sendiri itu bakal membuka lebih banyak potensi diri kita yang sebelumnya nggak kelihatan gitu. Terus yang kedua adalah lakuin apa yang mau kita lakuin tadi. Kalau misalnya kita mau aktif, misal mau ikut BEM, harus langsung daftar gitu. Jangan sampai nanti aja lah tunggu siap, karena kalau mau nunggu siap tuh nggak akan pernah ada waktu siapnya. Kalau mau ikut organisasi lain tadi langsung daftar aja. Kemudian ketika kita udah daftar nih pasti bakal ada respon-respon negatif dari orang-orang kayak misal kamu nggak bakal diterima organisasi itu, atau kamu nggak bisa jadi duta itu, kamu nggak mampu misal. Jangan sampai kita melihat respon negatif orang ini sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita gitu. Harus lihat respon negatif ini sebagai hal yang mendorong kita jadi lebih baik. Dengan respon negatif itu kita harus muncul pertanyaan kayak kenapa aku nggak layak untuk diterima di organisasi itu, apa yang kurang dari aku. Dengan berpikir kayak gitu kita bakal berusaha untuk mencari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang terakhir adalah kalau lihat orang-orang yang pencapaiannya sudah besar, sudah hebat itu, jangan pernah mikir kalau mereka tuh kayak dari awal memang sudah bisa gitu. Tapi harus yakin, harus percaya bahwa setiap orang tuh berproses. Dari awalnya juga nggak bisa apa-apa gitu, sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Dan harus percaya bahwa kita juga mampu seperti mereka. Intinya yakin sama diri sendiri. Nah, itulah tadi podcast bersama Mbak Dinda. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.